Berarti iblis lagi nyari panglima baru nih, rekrut. Ya ada, dia punya, cuma dia latih lagi gitu. Oh. Dengkotnya kemarin Komar itu ya? Iya. Terus katanya jin muslim yang lain kena serang juga katanya. Iya. Iya. Iya, jadi membabi buta gitu. Udah serang sini, udah serang sini, gitu. Jadi nggak ada. Ya kita sih siap-siap aja. Jadi random gitu ya? Iya, jadi random. Terus dia gitu kalau misalnya si siapa Fatih butuh bantuan, kita ke sono. Ini Salman butuh bantuan. Salman. Habis sama kena juga. Oh, Istiqlal. oh iya. Ya siap. Ya kita ya tahu lah mereka ada, tapi kita nggak nyembah mereka, udah itu aja. Mereka ada di masjid ya gitu aja, tapi Iya. nggak nyembah. Kita ya saling berdampingan. Mereka juga nyembahnya Allah kok. Iya. Iya. Yang jin muslim yang gua kenal, juga keserang, dibantunya. Ya iya, semuanya. Siapa? Tapi Itu kan gua kenal. lu yang deket. Ya kan kenal, yang nggak gua kenal. Hah? Yang nggak gua kenal, ada nggak? Iya ada. Siapa? Yang di mana? Ya, gua masih nyebutin. Enggak, yang di mana? Di mana daerahnya? Mana nih? Daerah mana? Dari sini deh, yang deket deh. Ada. Daerah sini yang Masjid di Bintaro. Tuh yang gede, Pamulang. Nah sini iya. Pertengahan antara sini sama Habib. Terus masjid sini nih. Ini namanya yang kubahnya biru. Dek Mall. Iya. Dibuka ya? Dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dari Keluarga Tauhid. Official. Ih, tapi amat, Neng. Ini dari Rakvilla Shop. Siapa tuh? Endorse. Siapa tuh? Toko TikToknya Winda. Oh, Winda. Oh, Apa namanya? Rakvilla apa namanya Pak? apa? Apa nama tokonya? Rakvilla ya. Rakuilla. Rakuila. IG-nya ya? TikToknya. Oh, TikTok. Bukan ini bukan endorse tapi mempromosikan emang bagus barang-barangnya. Kampas pengetahuan ya. Ya tambah semua tangan. Villa Shop. Udah. Mana yang? Masih ada bisikan? Masih. Masih. Tapi di bawah Seharian ini bayangan nggak banyak banget. di bawah Dibawa santai aja. di bawah happy. Iya. Biar bayangannya itu terlupakan. Udah bisa ngatasinya ya. Insya Allah ya. Ya sedikit-sedikit lah. Insya Allah. Insya Allah. Intinya kompak lah. Kompak. Ya X. Say. Ini katanya si iblis pusing katanya. Iblis pusing. Berarti dapat bocoran dari dulu. Gitu. Nggak healing kayaknya di liburan panjang. Nggak healing. Ya. Banyak pengeluaran ya. Healing kemarin ke PRJ. Itu mah bukan healing. Sakit kaki. Sakit kaki. Dari sana langsung meriang. Macet. Rame. Padat. Terlalu banyak orang. Parkirnya jauh banget. Parkirnya di apa tuh? Onderdil Kemayoran. Karena sih agak-agak apa ya? Sebenarnya pengen emosi tuh pengen banget meledak gitu. Tapi diredam aja. Berusaha ngeredam, berusaha menghindar biar orang lain yang mengatasi gitu. Jadi untuk masalah kerjaan. Oh. Sebenarnya kalau emosi banget, pengennya tuh rasanya pengen meledak gitu. Tapi kayaknya buang-buang energi ya. Ya, sabar.
daripada buang-buang energi terus konfirmasi sono sini malah nanti nambah beritanya. Jadi ya udah dibawa santai aja, bagaimana regulasinya aja. Peraturan yang ada aja. Peraturan yang ada aja dijalanin. Kalau misalnya melanggar ya berarti salah. Berarti salah gitu, dan nggak usah diperpanjang. Ya sesuai aturan aja. Kalau salah ya nggak usah kan gitu. Iya. Dan kalau misalkan itu ribet ya dan bertabrakan sama aturan ya nggak usah, nggak usah diperpanjang. Ya Itu sebenarnya rasanya pengen 2 hari itu rasanya pengen istilahnya makan orang. Tapi ya udahlah. Ya itu ujian sih. Ujian gimana ngeredam emosi tanpa harus meledak-ledak, tanpa harus harus belajar bersabar, tanpa harus mulut ini menyakiti orang lain. Jadi lebih baik dialihkan ke orang lain aja, terserah orang lain mau menyakiti bagaimana, yang penting kita nggak nyakitin sesuai aja. Ini aja kewenangan kamu aja. Iya. Kalau bukan kewenangan kamu nggak usah. Nah, kita panggil si kepo. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasi goreng ya tadi. Enak ya. Alhamdulillah. Masih bisa dikasih nikmat. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, ya kan? Enggak, ini bukan dia yang ngasih makan ya? Bukan. Ya kan udah dikasih tahu dari awal ya. Ketika kita makan dengan baca bismillah. Bangsa manusianya ya, ketika kita makan baca bismillah, sisanya ya itu jadi makanan mereka. Karena bukan dia manusianya yang ngasih makan, enggak. Ya itu salah. Itu intinya sisanya sedekah dari kita untuk mereka. Bener kata orang dulu, ada yang bilang sisain sedikit buat yang lain. Itu bener sih, ya, ada benernya. Rasulullah kan ngajarin, ada hadisnya, kalau misalkan tulang jangan dibuang, ya kan? Itu kan berarti kan kami ini jadi daging lagi, ada daging. Diliputi daging kembali. Alhamdulillah. Itu kan sesuai sunnah. Ya, alhamdulillah. Dan dipotongnya sesuai syariat. Bismillah. Ya, apalagi yang mau didustakan lagi. Gimana kabar, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seberang barat muncul lagi kemarin. Tapi lama. Sebulan katanya. Iya, maksudnya sebulan itu diperbarui lagi sih kayak gitu. Masih penasaran soalnya kok nggak ada kabarnya. Jalannya beda katanya. Iya, muter jauh. Tapi ya itu butuh waktu yang lama, terus udah gitu. Masih dicapek. Belum tentu nyampe. Dan dia juga kecapean sampai sini. Udah bisa kehabisan tenaga ya gitu. Ya kalau di dunia ente ya udahlah, itu tinggal ente apain. Iya. Kalau dia aneh mah ya Gilbas banget kemarin dia. Iya, energinya udah nggak ada buat bisa macu emosi. Biasanya kan seberang barat kan emosi. Benar, seberang barat itu bawaannya emosi, ganas gitu. Ganas. Dalam arti kata dia emosinya meledak-meledak. Iya. Tapi pas kemarin loh kok ini unes amat, nggak seperti biasanya ngajak berantem. Masya Allah. Gimana? Kemarin si dulu tadi ada film dulu Bang. kita bro kata dia. The one and only Ivan katanya. Ya Allah bro katanya. Gorila juga. Gimana Bang? Ada berita apa? Kata dulu tadi ngobrol siasat baru. Iya, biasa. Itu jenderal baru. Kalau jenderalnya banyak. Cuman ini tempatnya kemarin si Komar itu ya. Untuk di wilayah ini.
Di wilayah di wilayah plus 62. Iya. Kenapa? Ya, apa ya? Kenapa Inggris? Terdengarnya sih begitu. Agak kewalahan ya. Tapi kita nggak boleh, Pas lengah, nggak boleh, sombong juga. ya nggak boleh sombong. Istilahnya kita selalu waspada setiap saat. Mm-mm. Ya pasti ujian itu pasti ada aja lah. Di bangsa ente juga pasti ada ujian ya. Pasti. Di bangsa manusia juga ada. Lagi satu suro Bang. Belum. Iya bentar lagi bulan Juli. Biasanya kan ngaco-ngaco tuh. Iya. Ya. Oke, kita tetap waspada. Kita minta perlindungan sama Allah. Padahal tahun baru Islam ya, Iya, banyak yang menggunakan untuk yang menyeleweng ya. iya, Cuci apa? cuci Pusaka. prasasti lah, pusaka, Pusaka, apa segala macam. Kalau tahun baru Islam dipakai buat gitu ya. Allah. Terus apa Bang? Ya, mudah-mudahan sih. Apa? Mbok sedikit-sedikit udah bisa ngatasin emosi. Ya, sedikit-sedikit. Alhamdulillah lah. Misalnya kan bengong, gajebo, tiba-tiba itu banyak bayangan. Bayang-bayangan ada. Sekarang masih ada. Masih ya, orang belum gue keluarin ya. Enggak kan dia kan kadang-kadang keluar gitu kan. Sekarang keluar. Belum ada lagi. Sekarang masih ada. Ya aneh ada. Ini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Ada berapa? Di keluarga ini ada berapa? Di dalam sama di luar tubuh. 7, Di saya ada berapa? 9. 9. Dari mana kalian? Cipanas. Mau masuk Islam? Sekalian yang datangnya dari mana aja? Yang masih ada di dalam tubuh keluarga ini ataupun di luar tubuh keluarga ini keluarlah. Innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahir haitsuata. Innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahir haitsuata. Yauma tublas sarair, 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 yauma tublas sarair. Ada berapa selain kalian? 12. 12. Berarti total 29. Dari mana mereka? 12 itu. Sumatera Selatan, Jakarta Selatan, Banten, Banten. Terus Barat, Jakarta Barat. Ciganjur. Ciganjur ada lagi. Terus? Udah. Ciputat nggak ada? Udah. Mau masuk Islam mereka. Semuanya ikut syahadat. Asyhadu Asyhadu alla anna ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillah. Kalian semua minta sama Allah untuk diputuskan perjanjian yang kalian punya. Kalian semua minta sama Allah. Bara'atu minallahi wa rasulihi lalajnahatu minal musyrikin. Sudah putus semua? Alhamdulillah. Kalian semua minta bentuk yang terbaik, baju yang terbaik, senjata yang terbaik sama Allah. Kalian semua minta sama Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Sudah? Alhamdulillah. Ya udah belajar Islam dulu semuanya ya. Jangan ada di dalam tubuh, semuanya keluar lewat mulut pelan-pelan. Ayo semuanya keluar lewat mulut.
Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bang. Udah. Cianjur masih ada. Ini ngasih bayangan. Banten? Yang mana? Nonton yang di situ. Anak satu. Hah? Iya. Kenapa dia? Masih penasaran. Udah lah. Terus Ya, kata intinya mah harta. iya. Masih kayak gini nih terus. Gue mah gak ada harta. Dia pikirnya ada. Iya, pikir iya. Prasangka dan bisikan. Kemakan bisikan ya. Dia pasti penasaran kalau dia pelit banget gitu. Bukan yang pelit emang gak ada. Harta dari Lu aja mana? bingung kan dipotong kan sama Mm-mm. kantor ya. Iya. Itu aja lu nggak ngasih ke rumah dulu kan ya? Apa? Iya nggak buat emak lu kagak gitu kan? Buat bayar istri, Iya. buat bayar internet. Heeh. Ya, kayak gitu-gitu. Dan nggak bayar. Iya begitu, maksudnya buat begitu. Iya, pasti gitu aja lah, habis gitu aja. Heeh. Sekarang aja lu tahu sih kayak habis gitu aja kan. Makanya gue udah gak pikirin lagi. Iya, Pasti emang habis gitu. iya. Pasti nggak ada. Ya syukur lo kalau habis. Dan habisnya juga gitu aja kan. Nguap. Heeh. Nguap. Bukan karena nggak bisa ngatur duit kan. Ya, memang gue nggak mau duit itu semua. Terus berarti iblis lagi nyari panglima baru nih, rekrut. Ya ada, dia punya, cuma dia latih lagi gitu. Oh, itu Spesial. dengkotnya kemarin komar itu ya. Iya. Ini paling kuat nih, paling harusnya bisa ngejatuhin. Orang gue tuh suka kagak kagak sakit sih. Berantem sama dia, masya Allah. Kuat ya bang. Yang kuat. Cuma kelemahannya bininya, itu dia. Ya sama kayak Ramzi, Iya. dicari bininya. Enggak deh, kalau Ramzi beda. Cuma terus katanya jin muslim yang lain kena serang juga katanya. Iya. Iya. Iya jadi membabi buta gitu. Udah serang sini, udah serang sana, udah serang sini, udah serang gitu. Jadi nggak ada. Ya kita sih siap-siap aja. Jadi random gitu ya. Iya jadi random. Terus dia gitu kalau misalnya si siapa Fatih butuh bantuan kita sono. Ya. Ini Salman butuh bantuan. Salman. Habis sama kena juga. Oh, Istiqlal. oh iya. Ya siapa? Jangan disebut. Hah? Jangan disebut. Gak apa-apa, emang kan udah ada ini ya kemarin. Iya. Ya, kita ya tahu lah mereka ada, tapi kita nggak nyembah mereka, udah itu aja. Mereka ada di masjid ya gitu aja, tapi Iya. nggak nyembah mereka. Kita ya saling berdampingan lah. Mereka juga nyembahnya Allah kok. Iya nggak? Iya. Terus ada apa lagi selain itu? Jadi selain diserang ya? Iya. Selain itu? Selain yang gua kenal deh, ada nggak yang diserang? Selain ini nanti ini. Nggak baik, nonton. Selain yang itu, ada nggak? Yang jin muslim yang gua kenal tiba-tiba keserang, lu bantu nggak? Ya iya, semuanya. Siapa? Papsi, Itu kan gua kenal. Ali yang deket. Ya kan kenal, yang nggak gua kenal. Hah? Yang nggak gua kenal, ada nggak? Iya ada. Siapa?
Yang di mana? Ya, aku nggak usah nyebutin. Enggak, yang di mana? Di mana daerahnya? Agak ke arah Gue belum pernah ke sana silaturahmi. banyak sih. Banyak sih. Salah satunya, gue gak butuh banyakin. Salah satunya daerah Padang yang lu bantuin mereka. Lu tolong, saling tolong menolong. Mana ya? Lu mau yang mana nih? Daerah mana? Dari sini dah yang deket deh. Ada. Daerah sini yang Masjid di Bintaro. Oh, benar. Oh, yang kemarin. Yang gue pernah sholat di sono. Katanya jin muslimnya Bukan, individualis. bukan yang masjid situ. Bukan masjid gede, bukan. Bukan. Gue pernah sholat situ nggak? Belum. Dulu banget mungkin deh. Tapi bukan yang kemarin-kemarin. Bukan yang gede itu. Bukan. Yang kecil. Agak kecil tapi bagus. Yang pinggir jalan. Oh itu. Yang tadi kita lewatin. Tadi kita lewatin deket mall ya? Iya. Iya. Oh itu. Itu. Terus udah gitu masjid deket-deket sini ya. Itu yang gede. Pamulang. Nah sini iya. Hah? Iya. Kena juga. Terus yang di pertengahan antara sini sama Habib. Nah sini sama. Oh. Nggak tahu. Banyak bang. BSD. Ini daerah situ. Apa namanya? Hah? Daerah BSD. SD Teater. Sumarekon. Yang apa? Emang di sana nggak ada nama jalan ya? Kagak lah. Masa sih gue Kalau di sini, kalau di sini kan ada nih nama jalannya. Agak ke barat sedikit. Nah, lah gimana lah. Pusing gue dah. Gue nggak main Kompas bang. Agak gede masjidnya deket pasar. Ke pasar. Oh yang kemarin kita sholat. Tangganya naik ke atas. Iya itu yang kemarin kita sholat. Oh, yang Cilenggang. Ke BPN Tangsel. Ke pasar modern. Nih, di situ. Teater sana dikit. Iya situ. Kali tahu. Yang nyebrang jembatan kiri kan. Terus masjid sini nih. Ini namanya yang kubahnya biru. Deket mall. Oh biru deket mall. Mall mana? Mallnya gede banget, nyambung-nyambung. Dia di sebelah sini masjidnya. Jalannya ada yang jalan ke bawah. Wah, sono lurus terus. Jalannya panjang banget. Tuh ya. Sebelah sini ada mallnya, sebelah sini ada mall ya, sebelah sini ada mall, di sini ada mall. Sini ada masjid, kubahnya biru. Jakarta Selatan. Iya. Hah? Iya. Di atas mall? Enggak. Oh, belum pernah ya? Belum pernah. Kalau kita ke bawah tuh ya ada terowongan, kita lewat bawah biasanya. Terus dari kita lurus, dia di sebelah kanan. Perempatan jalan gede banget. Al-Azhar. Sebelumnya. Dekat Blok M. Deket situ kali ya. Iya. Blok M. Sebelumnya. Sebelum Blok M. Pondok Indah. Iya, itu. Gue belum pernah ke situ. Belum pernah sholat. Iya, lu belum pernah ke situ kan? Iya, belum. Udah. Belum pernah sholat sih. sih. Udah ke situ. Ya, gue belum pernah. Ke situ. Kena juga dia. Sama yang sonoan sedikit yang di sekolahnya Mpok. Oh, Ambo mah. Ya, Limo.
kok random gitu ya. Ya, semuanya juga. Ya, banyak sih, makanya gue bilang banyak. Cuma yang gede-gede serangannya di situ. Situ-situ. Ya kita mau bantuin aja ya. Iya, sesama muslim kan harus saling tolong menolong. Apa saling nasihati. Betul. Alhamdulillah. Dah. Dia mau kena angin mampet. Enggak. Tadi yang si jin apa? Jin yang tadi. Gitu terus. Ya begitulah pokoknya. Cuma deh kayaknya sih lagi nyarinya yang di daerah ring 1 gitu. Kan mau Yang pemilu. jagain ring 1. Nah itu dia. Nah, ring 1 yang mana nih? Ring 1 yang Jakarta apa Bogor? Bogor. Oh Bogor. Kemarin kan udah kita samperin. Oh udah ada baru lagi ya. Kentut. Oh kentut. Soalnya bunyinya beda. Antara apa? Pasti bau ini. Ya Allah. Oh, iya. Terus kalau lu ke Serang juga ada yang ngebantuin. Ya, gitu lah. Alhamdulillah. Terus apa? Habib ngomong apa Habib? Habib ngomong apa Habib? Habib belum kesini deh. Nggak belum bisa. Ish, banyak gawean kayaknya. Lagi banyak proyek kayaknya nih. Banyak jemaat ya. Iya sih. Punya si itu aja banyak. Ya punya si Komar aja banyak. Iya, makanya. Ajar lah. Gimana caranya? Bagi-bagi tugas. Si Engkong juga ke sana sebentar. Balik lagi. Seminggu di sono, sehari di sini, gitu-gitu. Bagus lah. Ya alhamdulillah. Kita ini bukannya apa? Kalau orang ngomong mah, wah ini main kodam nih, padahal bukan. Ya udah dijelasin dari kemarin. Susah orang pada gimana ya? Bebel gitu, udah nggak ngerti. Ah ini mah pasti ada sangkut pautnya nih, mau kodam nih, pasti punya kodam nih. Kagak. Gua kasih tahu kagak. Titik. Kita bukan kodam, kita free. Ya kalau istilahnya gimana ya? Mau yakin mereka juga susah. Gua mau bantu. Kalau misalnya gua mau, kalau gua nggak mau, gua nggak bantu. Jadi kita menolong sesama muslim nih ya, bukannya apa disuruh sama dia, kagak. Kan gue bilang gue kagak pernah minta tolong. Ya istilahnya mereka kalau mau ngebantu silakan, tapi gue nggak mau bilang minta tolong. Karena itu haram hukumnya. Ya, Dan terserah lah. mereka nih bukan paranormal ya, bisa nanyain, kira-kira orang itu ini Gue nggak mau yang kayak gitu. apa? Kira-kira kalau ada yang mau nanya gitu ya, nih kira-kira orang Ada ini di mana? diganggu nggak sama apa namanya, sama sihir hitam? Ya kita nggak bisa tahu kalau misalnya belum ngerukyah itu orang, iya kan? Gue nggak ngasih tahu. Ya, jadi gini, intinya dalam Islam itu nggak boleh ada prasangka. Jadi gue nggak bakalan berprasangka ini ada apa enggak. Ya gue nggak tahu. Kudu dirukyah dulu tuh orang, baru kita tahu itu orang ada gangguan atau enggak. Paham nggak? Cuma kadang-kadang gue kasih tahu, oi bro, nih orang pakai susuk nih, gue bilang gitu. Bukannya gue ngefitnah ya. Enggak. Gue bisa tahu karena Jadi gini, kenapa istilahnya
ketika ada orang misalkan ente ngasih tahu nih bang pakai ini, sebenarnya itu buat jaga-jaga. Kenapa buat jaga-jaga? Ketika orang itu ketahuan musyrik, itu udah pasti tahu karakternya kayak gimana. Dia pasti munafik. Pasti munafik. Itu harus gue berpaling. Kenapa harus berpaling? Ya itu perintah Al-Quran. Iya. Selesai kan? Kalau itu udah di Al-Quran itu harus kita berpaling, ya ngapain kita harus deketin lagi gitu. Karena itu perintah di Al-Quran, ya tinggal jalanin aja. Jadi bukan masalah. Jadi gini, kalau misalkan gue minta, bang tolong dong, lu tahu nggak ini di mana? Gue nggak bakalan kayak gitu. Karena gue tahu itu hukumnya haram. Nggak boleh. Iya. Dan gue nggak mau berhubungan sama urusan dunia. Kenapa? Karena itu pasti haram hukumnya. Ya kan? Ya misalkan nih ya, ada dokumen yang hilang. Bang, lu tahu nggak dokumen ini? Itu haram. Nggak boleh. Itu haram. Gue tahu. Karena gue nggak bakal mau. Nggak dokumennya. Kunci. Lu lihat kunci gue nggak, tolongin dong cariin. Nggak bisa. Kalau hilang ya udah, itu udah takdirnya. Iya. Dan gue meskipun dia tahu, tapi gue nggak bakal mau gitu. Nggak bakal mau nanya. Karena itu ada batasannya di hukum Al-Quran. Hukum Allah itu udah dikasih tahu. Dan kita nggak mau terlalu tahu urusan orang lain ya. Kita nggak mau kepo sama urusan orang lain. Kecuali orang itu minta tolong sama kita. Manusia itu minta tolong sama lu. Sama manusia ya. Ya, bukan sama gua maksudnya. Ya. Minta tolong untuk diruqyah lah, apalah segala macam. Ya, nanti kalau udah diruqyah tinggal jinnya itu aja tinggal ngomong. Misalnya ada istri yang mau nanya nih ya. Nih suami saya kena pelet apa enggak? Ya nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Karena gue bukan paranormal, nggak tahu. Bukan paranormal. Gue bukan orang sakti. Kecuali gue kasih tahu. Kecuali kita ruqyah, jin itu ngomong sendiri. Itu aja. Kenapa jin itu ngomong sendiri? Gini logikanya. Kenapa dia bisa ngomong di tubuh istri? Gini logikanya. Dan kenapa dia nggak mau menyakiti? Ini gue kasih tahu rahasianya. Karena dia nggak ada perjanjian buat merusak kita. Dia perjanjiannya merusak orang itu. Nah, jadi dia nggak bisa ngapain kayak gua. Kecuali kalau ada yang khusus tujuannya buat kita, ya itu pasti merusak kita. Dan itu pasti beda. Dan kita nggak nampilin yang kasar-kasar ya, kayak misalnya lu bulet ya mau bini lu ya. Ada. Bukannya nggak ada, tapi tidak terekam. Mana sempet ngerekamnya. Bukan pada sempet. Gue bakalan dibilang KDRT. Iya. Gue bisa dilaporin di polisi. Iya. Ya istilahnya udah tau lah trik-trik ini loh hukum manusia yang nggak boleh. Gitu. Jadi kalau mau ditampilin ya yang asik-asik aja lah. Iya. Nggak usah yang frontal mah nggak usah. Karena ya tau lah hukum dunia sama hukum Allah kan beda. Ya kalau saya sih lebih memilih hukum Allah. Cuman ya kita hormati juga hukum dunianya. Ya. Kenapa? Ya dibanding nanti jadi masalah. Bukannya takut. Dan berpikirlah secara cerdas itu aja. Islam itu sebenarnya buat kita supaya cerdas, supaya belajar. Belajar buat apa? Buat jadi cerdas. Bukan pinter ya, cerdas. Orang pinter mah banyak. Karena orang pinter banyak yang bohong. Itu buktinya paranormal dibilang orang pinter. Orang pinter tapi bohong kan. Mendingan orang cerdas. Iya. Jangan bilang orang pinter ya. Ya, capek sih kalau misalnya pasti ini urusan dunia. Ya kan? Pasti urusannya dunia. Iya, kalau misalnya kayak misalnya apa namanya? Istri yang merasa suaminya kena pelet gitu kan ya. Ya pasti itu urusannya dunia. Kalau tuh istrinya ikhlas saja ya. Minta petunjuk sama Allah. Ya kita nggak tahu kekuatan Allah. Kan berarti kan Allah itu mengizinkan kekuatan pelet itu ada di suaminya masuk. Tapi kalau misalnya Allah tidak mengizinkan, ya nggak bisa masuk. Jadi meminta lagi sama Allah begitu.
Jadi Kalaupun harus dirukyah, dua-duanya harus ada suami istri. Dan si suaminya emang menyadari bahwa dia harus kembali sama istrinya gitu ya. Dan sama-sama dirukyah. Bisa nanti, tapi nggak bisa di satu sisi doang, si bininya doang kagak bisa. jadi istilahnya harus satu keluarga inti itu harus menyadari bahwa itu ada kesalahan. Kesalahannya ya disadarin. Harus menyadari kesalahannya, berpasrah sama Allah, benar-benar berserah diri. Gimana Bang? Benar. Kalau misalkan salah satu pihak aja nggak menyadari kesalahannya dia, apapun itu, ya percuma. Susah, percuma. Nggak bakalan. Ya Percuma. bukannya nggak bakalan bisa. Dan untuk saat itu bisa dirukyah, tapi Tapi kalau misalnya dia tidak menyadari itu ya bakal bisa balik, berulang. bisa balik lagi. Sama kayak saya nih sebenarnya. Saya udah menyadari sebenarnya kalau itu dulu salah. Ya. Tapi kenapa misalkan tuh sihir ada lagi kayak tadi nih? Ada lagi. Berarti rukyahnya gagal dong? Bukan itu. Itu karena ujian dari Allah. Kenapa? Ya karena kita istilahnya suami istri ada ikatan. Mereka jin-jin kafir itu reward paling besar ada memisahkan suami istri. Semana ya misalnya kalau reward sekarang kata Komar kemarin 100.000 misalkan. Ya itu iming-iming yang besar buat seorang jin kafir kan. Bener nggak Pak? Ditempatkan di sisi yang wah singgasananya ada Yang mulia di sisi iblis gitu misalkan dapat kekuatan yang dia inginkan apa di kun fayakun gitu sama iblis. Kata Komar kemarin kan. Apa yang gue minta gue dikasih kata Komar. Ya istilahnya ya itulah. Jadi jujur aja saya juga baru ya tahulah ternyata iblis itu bukan cuman menjerumuskan manusia tapi bangsa jin juga dijerumuskan sama iblis. Diputar balikan fakta. Kalau di Al-Quran kan udah dijelaskan kalau kita adalah musuh iblis. Namanya juga tukang fitnah nomor 1. Kalau dikasih kesempatan 2 kali sama Allah, gak mau sujud di makam Adam. Iya nggak Bang? Ya itulah, saking dendamnya. Makanya penyakit dendam itu, dengki, hasad, itu paling bahaya sebenarnya. Itu paling bahaya. Kalau dia nggak menyadari itu paling bahaya penyakit hasad. Dan itu bisa ngejalar kemana-mana. Bisa ke ain, ke sihir, ya kan? Bisa ke semuanya. Makanya ya kalau bisa jangan ada hasad, jangan ada dengki, jangan ada hasad. Ya, siap-siap aja terima risikonya. Bukan misalkan bukan ke diri dia, mungkin ke keluarga dia kena, mungkin. Kita nggak tahu karena cara Allah itu bisa rumit. Kita pengennya begini, nggak taunya caranya beda. Kayak kemarin kata Komar, itu kamar mandi rusak tuh gara-gara beli pompa kata dia. Sebenarnya bukan gitu Mar. Itu intinya kita harus ngasih nafkah, misalkan ngasih rezeki ke siapa. Itu cara Allah, bukan cara kita. Mungkin kita keluarinnya kurang Mar. Makanya disuruh keluarin itu lagi gitu. Sampai berapa tukang ya kan? Gitu. Itu cara Allah. Kalau kita menyadari. Tapi kalau ngikutin cara dunia, ini tukang nih nggak bener nih, gitu. Ya nggak Bang? Bener nggak Bang? Ini tukang nggak bener satu nih. dari ketidakpuasan, maksudnya gini. Ya seharusnya cukup nggak usah pakai pompa. Sebenarnya cukup. Tapi begitu lo didorong untuk beli gitu. Terus udah gitu akhirnya pipa-pipa yang tua ini nggak kuat. Ya itulah. Iya, itu kan kalau pikiran dunianya. Iya. Tapi kalau hikmah yang gue ambil dari Allah ngasih nih, sebenarnya lu harus ngasih lebih ke orang. Nih orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Gue yakin ada yang kurang gitu. Tapi nggak boleh marah, nggak boleh kecewa misalnya, nggak boleh, jangan. Itu cara Allah. Iya.
uji kita. Iya, nah, lu sayang nggak nih sama harta gitu? Sayang, lu cari tunggang lagi gitu. Ya cari, bicara Allah. Lu buktikan lu nggak butuh harta. Gitu. Pengorbanan. Kalau lu benar-benar nggak butuh harta, nih kasih cobaan lagi, ujian lagi, nih rusak lagi, rusak lagi list gitu loh. Jadi ya kita terima aja. Alhamdulillah.